Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi kita akan berbicara ataupun berdiskusi tentang behavior economic and finance. Kali ini kita akan membahas chapter 15 tentang emotional trading. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Artiko, saya dari Universitas Paramadina. Oke, sebelum lebih lanjut terkait dengan emotional trading, saya akan memberikan secara keseluruhan ulasan tentang hubungan antara rasional sama emosional. Jadi sebagaimana kita ketahui, mainstream dari teori finansial itu saat ini dibatasi ataupun cenderung pada ekspektasi rasional atau market finansial yang efisien, di mana dalam hal ini mainstreamnya adalah fluktuasi market adalah suatu outcome atas keputusan yang dibentuk oleh individu ataupun agen yang sifatnya rasional. Ini teorinya, teori mainstreamnya. Tetapi faktanya di dunia nyata itu kondisi yang disebutkan tadi itu adalah hal yang sulit terutama dengan behavior financial trader. Karena dalam hal ini emosi adalah suatu driver yang cukup signifikan pada seseorang dalam membuat keputusan dagang. Kemudian yang berikutnya, intuisi, kemudian sistem emosional yang otomatis itu malah sebenarnya justru lebih menguasai daripada sistem yang dingin, yang penuh dengan alasan, dengan pertimbangan, gitu ya. Dan kemudian ketika orang tidak menggunakan informasi yang objektif di dalam suatu sistem yang sistematik, maka ekspektasi rasional atau ya juga disebut market yang efisien, maka itu adalah suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Membuat keputusan finansial dan ekonomi yang dikaitkan dengan logika, rasional, kognitif, sistem itu dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa ketika dia menekankan rasional dan mengatakan bahwa market itu efisien, maka itu hanya sekedar justifikasi atau paling tidak hanya sekedar pendekatan atau perkiraan saja, karena tidak mungkin akan terjadi. Berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana hubungan antara emosional dengan kinerja trading, dan juga nanti ada emosional dengan resiko yang harus diambil. Emosional efek itu terhadap kinerja perdagangan itu dikarenakan karena emosi dan emosi dan kognisi itu berinteraksi selama seseorang itu membuat keputusan finansial. Di mana role daripada emosi itu tentunya melalui rangkaian yang ada di dalam sarafnya itu bekerja dalam respon ke suatu ambiguity, ketidakpastian selama proses pembuatan pembelajaran tersebut. Jadi di sini emosi akan lebih berharga pada saat memandu suatu proses membuat keputusan yang efektif. Dalam hal ini seorang trader yang profesional yang berpengalaman sering menggunakan intuisi dalam membuat suatu keputusan ketimbang menggunakan rasionalnya. Kemudian bagaimana emosional dengan resiko perdagangan? Emosional itu memainkan peran kunci di dalam mendriving pengambilan risiko, dan dia akan memberikan ataupun memberi kontribusi terhadap kerapuhan finansial dan juga nanti kemewahan irasional seperti terlalu banyak berharap, terlalu serakah, terlalu takus dan sebagainya. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan tentang emosional, heuristik, dan teori prospek, dan nanti juga ada emotional trading dan personality. Jadi faktor emosional itu memainkan peran melalui heuristik, di mana dalam hal ini khususnya adalah heuristik availability. Emosional mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memori dan dalam market keuangan, apalagi dia diperkuat dengan kecepatan dalam proses pembuatan keputusan. Kemudian emosional itu mempunyai ruang khusus di dalam teori prospek dan mempunyai pelajaran yang sangat berharga untuk mengerti tentang pasar finansial, termasuk juga dalam hal membranding ataupun memframing sesuatu.
Kemudian emotional trading dan kaitan dengan personality. Nah, mood yang terlalu ekstrim memang dia akan mempengaruhi ataupun memperburuk kinerja trading. Performa trading ataupun kinerja trading itu tidak akan signifikan berkaitan dengan personality. Ini kata teori, tapi saya sebenarnya kurang sependapat kalau kinerja trading itu tidak berhubungan dengan personality. Ini dalam tokoh ini namanya Low Ed tahun 2005 mengatakan bahwasanya semua individu dapat menjadi seorang trader yang bagus jika dia mempunyai training yang cukup dan juga pengalaman yang cukup. Kemudian pengaruh dari personality pada perilaku pedagang itu atau trader ini dapat dilihat dari prinsip psikoanalitik yang sebelumnya dibahas pada chapter yang lalu, di mana ketidakstabilan ataupun kerusakan finansial itu dikarenakan karena konflik emosi antara gain dan loss. Itu akan di dalam emosi seorang akan menjadi sumber konflik antara mau dapat gain atau mau menghindari loss. Inilah yang akan menjadi penyebab kerusakan dari finansial. Nah, berikutnya ini adalah financial herding atau ya namanya financial herding dari kata gembala ya, mengelompok ya. Jadi seorang trader finansial itu sangat rawan terhadap pengaruh sosial karena mereka melakukan kesepakatan dealing dengan kondisi gain yang tidak menentu. Gitu. Jadi respon seseorang terhadap sosial akan menjadi respon terhadap market itu sendiri, karena feeling ataupun insting manusia itu adalah mengikuti orang lain. Kemudian herding itu bisa menjadi satu outcome dari interaksi antara kognitif yang dikontrol oleh emosi maupun respon-respon yang otomatis. Herding itu dapat dimengerti sebagai suatu perpanjangan dari prinsip dari rational behavior, tetapi dia tetap mengizinkan aksi orang yang yang independen atau dependent, mengizinkan seseorang untuk aksinya menjadi dependent. Kemudian keputusan herding itu adalah keputusan yang mengikuti grup. Ini ada juga bertolak belakang dengan contrarian decision, di mana keputusan itu tidak mengikuti grup. Yang emosional akan menjadi panduan yang penting pada suatu proses membuat keputusan finansial, dan jika respon emosional itu menangkap sesuatu yang sebenarnya implisit tentang pengetahuan emosi, maka peran dari suatu emosi adalah sebenarnya bukan merupakan hal yang negatif, bahkan menjadi hal yang positif. Ketika impak yang negatif dari suatu emosional itu signifikan, apalagi diperkuat dengan pengaruh sosial yang menyebabkan pedagang menjadi kredit, maka akan menjadi suatu konsekuensi negatif yang signifikan di pasar finansial. Jadi person menjadi sosial, kemudian menjadi market. Kemudian yang berikutnya inilah sekilas tentang benang merah atau kesimpulan yang saya bisa sarikan dari chapter 15 tentang emotional trading. Yang pertama adalah mainstream teori yang berkaitan dengan rational trading dan effective market itu adalah hal yang sulit dicapai. Itu adalah hanya just ideal condition, karena di faktanya di market banyak emotional trading yang dengan adanya emotional trading membuat market semakin noisy atau berfluktuasi. Kemudian yang kedua, emotional trader itu tidak selalu merupakan irrational trader, karena beberapa di antara mereka juga menggunakan pengalaman mereka ketika membuat keputusan secara cepat, dan itu akan menjadi lebih bagus ketimbang rational trader dengan kalkulasi yang complicated, penuh pertimbangan, dan ujung-ujungnya nanti akan menjadi keterlambatan. Karena dalam trader ini, apalagi trader saham, dia membutuhkan kecepatan dan selain keakuratan.
Yang ketiga, semua trading baik rasional maupun emosional itu sama-sama bisa memberikan kontribusi positif untuk mencapai gain yang lebih bagus. Tapi itu semuanya akan berdasar pada konteks, situasi dan kondisinya. Dan selanjutnya juga membutuhkan suatu training dan jam terbang yang tinggi untuk menjadi suatu pedagang emosional yang profesional. Mungkin kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter 15. Chapter 15 ini khususnya spesialnya tidak terlalu banyak yang dibahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.